Sasaran vaksinasi COVID-19 untuk anak semakin diperluas dengan terbitnya izin penggunaan darurat vaksin CoronaVac buatan Sinovac dan vaksin COVID-19 produksi Bio Farma. Kini sekitar 25 juta anak usia 6 hingga 11 tahun di tanah air bisa menerima vaksin. Lalu apa saja syarat dan petunjuk teknis yang diperlukan agar anak usia 6 hingga 11 tahun bisa divaksin? Kita akan perbincangkan hal ini, sudah tergabung bersama kami secara daring, juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Ada juga anggota Komisi 9 DPR, Pak Saleh Daulay, dan epidemiolog dari Griffith University Australia, Pak Diki Budiman. Selamat pagi, Ibu Nadia, Pak Saleh, dan juga Pak Diki. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga dalam kondisi sehat semuanya. Saya ke Ibu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, dengan izin penggunaan oleh BPOM ini, langkah selanjutnya bagaimana, Bu Nadia? Ya, tentunya setelah ada izin penggunaan darurat dari Badan POM yang bisa menggunakan vaksin Sinovac untuk diberikan pada anak usia di atas 6 tahun, langkah selanjutnya adalah kita akan berkoordinasi dengan ITAGI dan IDAI kembali untuk kemudian mereka menyiapkan terkait pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan daripada vaksinasi ini ya. Seperti misalnya screeningnya apakah berbeda pada anak usia 6 tahun ke atas sampai dengan misalnya 10 tahun ke atas ya. Kemudian yang pertama screeningnya seperti apa, kondisi seperti apa, penyakit-penyakit apa yang harus diwaspadai sebelum anak tersebut diberikan. Atau misalnya kalau anak itu demam, batuk, pilek, kapan sebaiknya diberikan vaksinasi. Yang kedua juga termasuk misalnya kalau anak itu positif, karena kita tahu pada usia 12 sampai 17 tahun kalau anak positif maka pemberian vaksinasinya itu kan berbeda dengan vaksinasi pada dewasa. Jadi kita menunggu dulu sampai dia sembuh atau kalau dia dirawat di rumah sakit itu harus menunggu setidaknya minimal 2 minggu setelah dia sembuh baru kemudian bisa mendapatkan vaksinasi. Kemudian yang harus diperhitungkan juga anak-anak ini kan masih mendapatkan beberapa vaksin yang merupakan imunisasi dasar ya atau imunisasi rutin. Nah ini juga mengenai waktu kapan menerima vaksin COVID dan kalau nanti bersamaan dengan vaksinasi rutin itu seperti apa. Nah hal-hal ini harus dilakukan. Selain itu juga tadi seperti pemberian dosisnya ya setengah ataukah sama seperti usia 12-17 tahun. Termasuk juga mungkin nanti jenis jarum suntiknya akan berbeda menentukan kalau kemudian dia dosisnya lebih kecil. Nah di sisi lain pemerintah akan melihat kembali berapa betul data sasaran untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun ini dan mencoba mencari vaksin yang akan bisa digunakan untuk pemberian vaksin ini. Kalau saat ini kan Sinovac ya, berarti kita akan mencari kemungkinan apakah Sinovac bisa menambah kebutuhan kita pada tahun ini atau secepatnya kapan, mungkin tahun depan untuk kemudian kita bisa lakukan vaksinasi. Oke, berarti masih akan ada dilakukan uji coba dalam arti untuk menentukan hal-hal yang tadi Anda sebutkan seperti dosisnya, penggunaan jarumnya, dan lain-lain? Kalau uji coba tidak, tapi hanya bentuknya penyusunan teknis pelaksanaannya dan sosialisasi kepada tenaga vaksinator dan mungkin kalau ada sesuatu yang berbeda dari proses penyuntikan sebelumnya pada usia 12 sampai 17 tahun ini yang mungkin kita harus lakukan kembali sosialisasi kepada seluruh vaksinator dan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini berarti berapa lama lagi kira-kira kita mulai bisa melihat suntikan pertama untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun ini? Ya, kita coba secepat mungkin ya. Kalau yang penting adalah sekarang ini adalah memastikan ketersediaan vaksin. Karena ini kebetulan juga di akhir tahun ya. Kita tahu sudah sebagian besar vaksin ini sudah dipesan oleh berbagai negara tentunya. Dan tambahan ini setidaknya 25 juta sasaran pada usia 6 sampai 11 tahun yang artinya kurang lebih kita membutuhkan 60 juta dosis. Dan ini cukup besar kalau akan kita datangkan pada waktu yang bersamaan. Oke, jadi untuk mencukupkan vaksinnya dulu sebenarnya ini yang menjadi masalah utamanya saat ini. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, kalau dari mungkin Anda juga mempelajari berbagai hal yang dilakukan juga oleh negara-negara lain, tapi vaksinasi anak dibandingkan dengan apa yang sudah berlangsung di negara lain, apakah kita termasuk yang di awal kah atau justru mungkin ya menyusul dari negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu melakukan dan apa dampaknya sejauh ini yang bisa dibaca?
Ya pertama ada 3 bulan terakhir ada 4 negara C ya, kebetulan semuanya hampir sama C. Chili, Kamboja, China, C1 lagi Kuba gitu. Kuba itu sudah 3 bulan terakhir ya melakukan vaksinasi pada kelompok ini, hampir mirip malah Chili. Dan mayoritas tentu dengan Sinovac, dan yang menggembirakan adalah tidak ada data yang mengkhawatirkan ya. Jadi bahwa ini terbukti efektif, aman, itu memang terbukti sejauh ini. Bahkan secara jumlah misalnya di Kamboja itu sudah hampir 2 juta pada kelompok ini ya. Mereka ketika sebelum melakukan PTM lah gitu ya, pembukaan sekolah, memang dia mau mensyaratkan vaksinasi Sinovac ini pada anak. Dan saya pantau terakhir tadi malam tidak ada data yang menguatirkan. Nah ini menjadi landasan kuat untuk kita memang persetujuan ya terhadap vaksin Sinovac ini. Dan, satu hal juga yang penting memang menyambut tadi sampaikan Bu Nadia bahwa ya jangan kita juga berpikir langsung bahwa besok udah langsung, enggak juga. Karena Amerika pun baru diperkirakan ya pertengahan November ini, dia pun padahal dia sudah siap stoknya. Sejak approval itu setidaknya hampir 2 mingguan setidaknya perlu untuk persiapan secara administrasinya. Itu ini sudah siap. Nah kita kan tentu kita harus melakukan banyak persiapan dalam kesiapan stoknya. Nah ini satu hal yang penting sekali dilakukan dalam masa menunggu persiapan atau pelaksanaan dari vaksinasi anak ini. Vaksinasi yang ada ini yang pada kelompok yang saat ini kan sudah diberikan tuh pada sampai 17 tahun ya. Nah ini yang 12-17 tahun ini harus dikejar juga itu, karena begini, bicara proteksi ini kan berarti menjadi multi efek gitu. Jadi sampai yang dewasanya kendor ataupun yang terutama yang remaja yang saat ini ya dikejar terus. Nah tadi Anda mengatakan bahwa dari 4 negara C tadi ya yang juga sudah melaksanakan pada usia 6-11 ini, kebanyakan memang menggunakan Sinovac. Itu lebih kepada faktor ketersediaannya Sinovac di negara sanakah, atau memang sejauh ini sebagian besar negara yang sudah melakukan imunisasi COVID-19 pada anak ini lebih memilih Sinovac, atau bagaimana sebenarnya? Apakah dari vaksin dengan platform lain ini memang belum terbukti atau paling tidak belum selesai gitu masa penelitian terhadap vaksinasi anak ini? Memang harus diakui ya bahwa Sinovac sebenarnya relatif lebih awal melakukan riset pada anak ini. Bahkan pada usia 3 tahun dia sudah mulai lebih awal daripada Pfizer bahkan. Moderna agak telatan. Nah sehingga ditambah dengan distribusi vaksin Sinovac yang jauh lebih banyak pada kawasan atau negara berkembang ini membuat akhirnya ketersediaannya dan juga kecukupan secara data, efikasi dan keamanan lebih mendukung, dan itu yang mendasari negara-negara itu akhirnya melakukan. Kalau bicara Kuba, bahkan Kuba melakukan dengan vaksin domestiknya dan relatif efektif. Jadi pesannya gini Mas Timothy ya, bahwa dari sejauh pelaksanaan, bahkan kalau bicara pada China mungkin lebih awal, bahkan kalau nggak salah di awal-awal tahun ini juga sudah mulai diberikan. Itu pengguna atau penerima vaksin anak ini sudah sangat besar, banyak ya. Saya tidak mendapatkan angka pastinya, tapi di negara China dan 4 negara lain, termasuk Uni Emirat Arab itu Sinovac ya, dan Israel juga ya. Israel itu bahkan di tahun lalu dia sudah memberikan Pfizer dulu pada usia 5 tahun ke atas, tapi pada kelompok anak yang punya komorbid gitu. Itu semua sejauh ini saya tidak menemukan data yang mengkhawatirkan. Nah ini artinya sebetulnya data vaksin ini cross section, artinya bahwa kalau ada di vaksin lain ini ditemukan hal misalnya miokarditis ya, ini kan yang selalu dikhawatirkan. Itu akan juga pasti akan menjadi sinyal serius untuk vaksin lain. Nah alhamdulillah sejauh ini tidak atau belum ditemukan ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi petanda yang sangat baik ya untuk
jenis vaksin. Oke, saya ke Pak Saleh. Pak Saleh, dari pernyataan Pak Diki dan juga Bu Nadia tadi menggambarkan bahwa sebenarnya memang emergency use ini sudah dikeluarkan, tapi masih ada proses lainnya yang harus berjalan untuk menjamin bahwa bukan hanya sekedar kita mengeluarkan vaksin silahkan suntik, tapi memang ada struktur, ada sistem yang dijalankan begitu Pak Saleh. Apa yang dari Komisi Anda, apa yang harus kita ingat pada saat kita sudah akan mulai menjalankan vaksinasi untuk usia anak 6 hingga 11 tahun ini? Ya, pertama saya mengapresiasi dulu nih langkah pemerintah yang sudah memiliki program untuk melaksanakan vaksinasi anak usia 5 sampai 11 tahun tersebut. Nah, karena ini tentu kita berharap ini akan segera bisa dilaksanakan dan juga segala sesuatu yang berkenaan dengan administrasi yang bukan pelaksanaan teknis maksud saya itu mungkin bisa segera dipercepat ya. Kemudian yang kedua, walaupun ini menurut saya sebetulnya agak sedikit terlambat ya program untuk vaksinasi ini untuk anak-anak ini. Kenapa? Karena kita di DPR pun sebetulnya pada masa sidang beberapa sidang yang lalu itu sudah kita ingatkan agar anak-anak ini jangan dilupakan karena justru anak-anak ini adalah target sasaran yang paling penting untuk dipikirkan. Mengapa saya katakan agak sedikit terlambat? Karena anak-anak kan sekarang sudah PTM ya, pembelajaran tatap muka. Nah, karena mereka sudah PTM pembelajaran tatap muka, ya akibatnya tentu mereka tidak akan bertemu dengan guru dan juga teman-teman yang lain. Nah, karena itulah maka ini kan potensi untuk penyebaran virus sangat terbuka dan karena itu tentu mereka harus dilindungi. Jadi sehingga ketika mereka berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan siswa-siswi dan guru-guru lain dan juga para petugas sekolah, mereka mestinya sudah lebih aman dan katakanlah tingkat imunitasnya semakin tinggi. Dan kemudian saya ingin menggarisbawahi dulu soal untuk vaksinasi pada anak-anak ini. Menurut saya vaksinasi untuk anak-anak ini sebetulnya sangat penting dilakukan mengingat beberapa hal yang saya sebutkan di atas. Tetapi salah satu faktor lainnya itu adalah bahwa anak-anak ini sebetulnya lebih mudah untuk dijadikan sebagai target sasaran untuk vaksinasi. Mengapa? Karena biasanya kalau mereka diminta oleh pihak sekolah dan pihak sekolah bekerja sama dengan dinas kesehatan misalnya, itu biasanya anak-anak langsung bisa disuntik meskipun mungkin ada yang nangis, ada yang khawatir sedikit dan sebagainya, tapi biasanya itu akan berlangsung dengan baik. Dan karena itu pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai target sasaran yang lebih besar dan banyak itu dan seragam dan bisa dilaksanakan pada waktu bersamaan itu adalah di sekolah karena tinggal nanti kerjasama dengan sekolah mendatangkan vaksinatornya dari dinas kesehatan dan juga puskesmas mungkin ya dan juga beberapa klinik-klinik yang bisa bekerja sama ini akan lebih cepat dan target sasaran yang diharapkan oleh Presiden Jokowi pada akhir tahun ini akan lebih mudah kita dapatkan. Nah karena itulah maka saya katakan ini harus segera. Jangan ditunda lagi dan kalau persoalan tadi ketersediaan vaksinasinya itu memang itu adalah persoalan yang lama ya sudah ada memang sejak kita mau melakukan vaksinasi ini karena kita tergantung pada negara produsen. Nah karena itu tentu saya setuju dengan Ibu Nadia tadi untuk tetap mencari alternatif vaksinasi yang memang bisa digunakan untuk anak-anak seperti ini sehingga dengan demikian kita punya resources atau sumber vaksin yang tidak hanya tertuju pada satu perusahaan tetapi bisa dengan perusahaan yang lainnya sehingga dengan demikian kebutuhan nasional kita itu bisa tercapai dengan baik dan dengan cepat seperti arahan dari Presiden Jokowi. Oke, nah nanti saya juga ingin lebih dalam ke situ ya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mengingat ini kan tadi Bu Nadia sudah menggambarkan ini banyak negara yang menginginkan ini permasalahan dari awal juga. Sementara kita juga mungkin bertanya kalau begitu dengan bertambahnya kelompok usia untuk vaksinasi ini bagaimana memprioritaskannya? Nah apakah atau akankah anak-anak ini justru akan mendapatkan prioritas dan harus diprioritaskan terlebih dahulu dibandingkan dengan masih banyaknya warga Indonesia lainnya yang belum mendapatkan vaksinasi? Nanti kita akan jawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.